Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri ithna asyara syahran fi kitabillah. Sungguhnya Allah telah menciptakan ada 12 bulan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Khalaqas samawati wal arda. Di dalam bulan itulah diciptakannya langit, diciptakannya juga bumi. Minha arba'atu khurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan di antara salah satu bulannya adalah Dzulhijjah seperti bulan sekarang ini. Dzalika dinul qayyim. Dari situlah akhirnya, karena agama itulah semuanya bisa didirikan dengan baik. Tapi dari situ ada satu pesan di bulan Dzulqa'dah ini adalah fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu menzalimi diri kalian sendiri. Quran surat At-Taubah ayat 36. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita ucapkan rasa syukur ini kepada Allah dengan ucapan yang mulia, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu tak pula lupa kita sholawat untuk Rasulullah yang telah mengajarkan kepada kita syariatul Islam, sehingga kita ini bisa memiliki bekal untuk selamat di dunia ini sampai di akhirat nanti dengan ucapan yang manis pula, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari yang terindah ini kita telah diberikan oleh Allah sehat, jasmani sehat, rohani sehat. Namun nikmat yang terbesar adalah iman. Karena iman itulah kita sampai kepada bulan Dzulqa'dah ini. Orang-orang itu selalu bilang bahwa bulan Dzulqa'dah itu bulan yang tercepit, karena dicepit oleh 2 bulan besar, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Dalam bulan Ramadan dia lebih terkenal, momentumnya banyak. Ada puasa Ramadan, ada Lailatul Qadar, ada pula nuzul Quran. Akhirnya Ramadan itu menjadi bulan fenomenal. Lalu Dzulhijjah ini menjadi bulan fenomenal karena seluruh kaum muslimin sedunia itu tumpah ruah mereka di satu tempat untuk melaksanakan ritual ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Nah, Dzulqa'dah ini tercepit di tengah-tengah itu. Dari situlah akhirnya orang-orang itu terkadang kurang mengenal bulan Dzulqa'dah. Padahal sesungguhnya Dzulqa'dah itu sendiri adalah telah dinyatakan oleh Allah minha arba'atun khurum. Dia ini bagian dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu. Tapi ada pesan di sana. Pesannya adalah di ujung ayat Quran surat At-Taubah ayat 36. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian di bulan itu
Dzulqa'dah ini maksudnya untuk menzalimi diri kalian sendiri. Lalu orang-orang ini bertanya, Ustadz, bentuknya seperti apa sih kalau orang itu menzalimi diri sendiri? Kita ini melihat dari Al-Quran. Mari kita identifikasi sebagian bentuk orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang pertama adalah orang itu melalaikan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Orang-orang itu bertanya, sholat kok bisa celaka ya? Ternyata Allah menjelaskan berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam sholatnya. Jadi berapa banyak kaum muslimin yang subuh ini berdiri melaksanakan sholat, tapi ternyata dalam sholatnya masih lalai, masih juga sering maksiat, masih juga sering menyakiti kawannya, masih juga sering nipu-nipu kalau bisnis. Maka ini dia sholat, tapi pada sesungguhnya dia ini lalai dalam melaksanakan sholatnya. Jadi karena sesungguhnya sholat itu kan untuk membentuk orang jadi baik, tapi ternyata tidak membentuk kepribadiannya menjadi baik. Maka fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 5. Kita ini menyadari bahwa sesungguhnya pada akhirnya nanti kita semuanya akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Kemudian pada saat itulah kita akan ditanyakan satu persoalan, bukan tentang haji, bukan tentang zakatmu yang dah kau keluarkan, atau banyaknya infakmu, seringnya puasamu yang enggak pernah bolong. Tapi yang dipertanyakan pertama kali adalah sholat. Sholatnya sudah benar atau belum benar? Itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Oleh karena itu Rasul menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, inna awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati bin amalihi sholatuhu. Jadi nanti yang pertama kali dihisab, dipertanyakan di hari kiamat itu adalah sholatnya. Sholat kita itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Oleh karena itu jangan sampailah kita ini menjadi orang yang menzalimi diri sendiri ketika hidup di dunia ini hanya karena kita ini lalai melaksanakan sholat. Itu termasuk bentuk menzalimi diri sendiri. Lalu yang kedua, saya identifikasi lagi, termasuk bagian dari menzalimi diri sendiri yang harus kita hindari bulan Dzulqa'dah adalah ghibah. Ghibah itu adalah kita mempergunjingkan seseorang di belakang dia, ngomongkan keburukannya, aibnya. Maka kita enggak heran ketika Rasul itu mengajarkan kepada para sahabat, sahabat, kamu tahu enggak ghibah? Mal ghibah. Rasul lalu menjawab sendiri, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yukrihuhu. Hadisnya sahih. Itu adalah ketika engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu itu, tapi dia benci kalau kau sebutkan itu. Nah, ini namanya ghibah. Sahabat tak berhenti di situ, dia pun tanya, wahai Rasul, seandainya yang kusampaikan itu betul, tidak bohong, apakah juga berdosa? Rasul pun menjawab, kalau yang kau sampaikan itu betul namanya ghibah, tapi kalau engkau yang sampaikan salah namanya fitnah. Nih, jadinya dua-duanya sama-sama dosa. Sehingga dari sinilah enggak heran ketika Nabi Muhammad itu ketika melaksanakan Mi'raj diajak jalan-jalan sama Malaikatul Jibril. Di sini dilihatkanlah orang itu yang kukunya panjang-panjang, yang memang dirubah oleh Allah dari kuku biasa menjadi kuku-kuku baja,
dibuat mencakar mukanya, akhirnya berdarah-darah menjijikkan itu. Dari situ Rasul pun bertanya, wahai Jibril, itu siapa kok bisa seperti itu yang ia lakukan? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Rasul, ini adalah umatmu yang dulu ketika hidup di dunia sukanya adalah membicarakan keburukan dan aib orang lain, sehingga dia menjijikkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Makanya dari situ ketika kita melihat Quran surat Al-Hujurat ayat 12, itu Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah engkau menghibah segolongan satu kepada golongan yang lain. Lalu Allah itu mempertanyakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kau itu senang ya kalau mau memakan bangkai saudaramu sendiri? Itu bukankah menjijikkan? Entah hal yang menjijikkan ini ternyata banyak orang yang senang gitu. Jadi jangan sampailah kita ini menceritakan keburukan orang lain. Karena apa? Karena hal itu bagian dari ghibah, dan kita ini menzalimi diri kita sendiri. Memang nampaknya kita menjelekkan orang lain, tapi pada hakikatnya kita itu menjelekkan diri kita sendiri. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, di bulan Dzulqa'dah ini jangan sampailah kita ini menzalimi diri kita sendiri. Sebagaimana pesan dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka itu adalah orang yang suka melakukan kemewahan-kemewahan. Ada orang yang bilang, saya ini beli barang mahal biar kualitas Pak, bagus. Saya ini ingin suatu nampak baik di mata orang Pak, bagus. Maka yang buruk adalah suatu yang berlebih-lebihan. Jadi di mana-mana itu yang jadi masalah adalah yang berlebihan. Kalau tidak berlebihan tidak apa-apa. Oh, HP saya mahal Pak, harga 20 juta, bagus. Tapi yang jadi masalah adalah HP-nya 3 atau 5, harganya 20 juta semua. Lah itu namanya berlebih-lebihan. Nah ini yang jadi persoalan adalah berlebih-lebihannya ini yang menjadikan simbol dalam istilah namanya kemewahan. Jadi mewah, terlalu mewah itu tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi berlalai-lalai kalian ini sehingga meninggalkan semua, lupa aturan, sehingga lupa tata susila, sehingga lupa aturan, sehingga lupa untuk menghargai orang lain, sehingga lupa untuk merendahkan hati. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ini masuk ke liang kubur. Ini yang jadi persoalan ini. Karena sesungguhnya kalau kita ini mengikuti keinginan hal-hal yang mewah, maka enggak ada habisnya. Kalau seorang itu dikasih hari ini rezeki 2 juta, maunya 4 juta. Dikasih 4 juta sama Allah, maunya 6 juta. 6 juta maunya 8 juta. Begitu seterusnya. Dikasih rumah sudah 2, maunya 3. 3 maunya 4. Dan kalau dihitung-hitung seperti itu, maka tak akan ada habisnya. Orang-orang dulu dia bilang, kalau engkau ini terhadap harta pasti seperti engkau menenggak air laut. Kau tenggak air laut, tenggorokan makin kering, makin mau lagi, enggak ada habisnya. Nah, dulu itu Umar bin Khattab, ada orang yang datang kepadanya, namanya si Fulan, jadi disembunyikan namanya itu. Umar bin Khattab itu kan khalifah yang terkenal, Baitul Malnya itu disalurkan dengan baik dan pemurah. Datanglah orang itu, si Fulan itu, dia bilang, wahai Amirul Mukminin, saya datang kemari ini ingin mendapatkan tambahan modal, wahai Amirul Mukminin.
Ini Umar dia senyum, dilihatlah dari kepala sampai kaki, kaki sampai kepala. Dalam hati Umar dia mengatakan, ini orang ini nggak pantas, orang ini susah. Tubuhnya bersih, nampak sehat, nampak kelihatan orang punya, masa dia kurang modal sih, kurang dana sih, hidupnya kurang sih. Ditanyalah sama Umar bin Khattab, wahai fulan, fulan ini kenapa disembunyikan? Karena nanti takut jadi fitnah gitu, makanya disembunyikan. Wahai fulan, berapa sih ontamu? Dijawab sama orang itu, ya Amirul Mukminin, onta saya tidak banyak, hanya 50 ekor. Ternganga si Umar ini. Umar bin Khattab lalu bilang, 40 ekor itu sudah lebih, udah sangat banyak. Itu baru onta. Kalau 40 ekor, seekornya harga 30 juta kali 40, itu keluarnya 1,2 miliar, itu peliharaan saja. Itu. Nah, akhirnya Umar bin Khattab dia bilang kepada dia, wahai fulan, dulu Rasul pernah mengucapkan suatu kepadaku. Ucapan itu adalah, "Lau kana ibnu Adam wadiyanu min dhahabin labtagha thalithan." Kalau ada manusia ini dia punya 2 ladang isinya penuh emas, apa lalu dia puas? Tidak. Labtagha thalithan, dia pasti ingin ladang yang ketiga. Wala yumlau jawfa ibni Adam illa turab. Sampai akhirnya orang itu tak akan puas dalam hidupnya, sampai dia meninggal dunia mulutnya akan tersumpal dengan tanah liat. Itu disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada si fulan tadi. Ini artinya bahwa kalau kita menuruti dunia ini tidak ada habisnya gitu. Hari ini jadi kepala bagian, ya kan, besok maunya jadi direktur utama, besok lagi jadi apalah gitu, yang penting nggak kerja dapat duit, lama-lama seperti itu. Dan ini nggak ada habisnya kalau kita nuruti seperti ini. Maka yang terbaik adalah jangan tinggalkanlah hal-hal yang berbau kemewahan, yang berlebih-lebihan itu. Ini pada hakikatnya memang kita ini mewah, seakan hatinya puas, dirinya merasa semuanya sudah terpenuhi di dunia ini, namun pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Di bulan Dzulqa'dah ini mudah-mudahan kita ini adalah bagian orang-orang yang terpilih, diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga kita tidak akan menzalimi diri kita sendiri. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, di pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan tentang kemajuan-kemajuan yang diraih oleh Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini khalifah yang ke-7 masa dinasti Abbasiyah. Nah, di antara kemajuan itu kita rewind sebentar supaya tak lupa, adalah dalam bidang pendidikan. Karena ia suka ilmu pengetahuan, maka dalam bidang ilmu pengetahuan inilah satu yang ia lakukan adalah membuat Baitul Hikmah. Jadi Baitul Hikmah ini difungsikan sebagai tempat menerjemahkan buku-buku yang berasal dari Yunani. Banyak buku filsafat itu dari Yunani diterjemahkan. Kemudian buku yang dari India, dari Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah itu sebuah lembaga, difungsikan juga selain penerjemahan, difungsikan sebagai perpustakaan untuk menyimpan buku-buku, manuskrip ilmiah, disimpan di sana. Seluruh warga Abbasiyah yang mau membaca dipersilahkan, lalu dikembalikan lagi. Lalu juga dipakai sebagai tempat untuk penelitian. Ternyata zaman dulu matematika sudah ada, astronomi, fisika sudah ada. Zaman Abbasiyah itu musik juga sudah ada, filsafat lebih-lebih. Nah, mereka ini banyak yang melakukan penelitian
dilakukan di Baitul Hikmah, didanai oleh Al-Ma'mun. Jadi kalau orang-orang itu sampai membandingkan begini, kalau zaman sekarang ini yang paling mahal pasti bayarannya pemain bola internasional, Ronaldo, Messi, gitu-gitu mesti bayarannya gede. Nah zaman Al-Ma'mun itu, zaman Khalifah Al-Ma'mun, yang bayarannya gede adalah yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Nah itu hebatnya di situ. Jadi bayarannya sekelas Ronaldo sama Messi gitu kan. Kemudian juga Baitul Hikmah dijadikan sebagai tempat pertemuan berdiskusinya para ilmuwan di situ. Ada Al-Khwarizmi itu yang menemukan matematika aljabar itu zaman Abbasiyah Al-Ma'mun. Ada lagi namanya Hunain itu yang menemukan fisika. Jadi sudah ada fisika, kimia udah ada. Kemudian Al-Kindi, ini segala bisa kalau Al-Kindi ini. Astronomi bisa, matematika bisa, kedokteran bisa, Al-Kindi itu. Filsafat bisa. Bahkan yang membuka filsafat dari pemikiran Yunani kepada pemikiran Islam itu Al-Kindi, itu yang membuka pintunya dia. Nah itu Baitul Hikmah. Tapi tidak hanya itu saja, Al-Ma'mun juga beliau ini mengembangkan di bidang pertanian dan perdagangan. Jadi yang awalnya hanya kurma sama gandum, Al-Ma'mun menjadi khalifah, dibuatlah kanal-kanal itu sehingga air dari Sungai Tikrit bisa masuk ke ladang-ladang warga Abbasiyah. Dari situlah akhirnya dapat kapas, ada tebu, itu ternyata sudah ada, Pak. Jadi tebu itu tidak hanya ada di Sukorejo, tidak ada hanya di daerah sana Jawa Timur, sana banyak daerah Pati sana, enggak. Tapi ternyata zaman dulu tebu sudah ada di sana, zaman Abbasiyah itu. Padahal daerahnya pasir, ya kan. Nah itu ternyata dibuatlah kanal-kanal itu yang airnya bisa mengalir dari sungai-sungai itu, mengalir ke ladang-ladang penduduk Abbasiyah. Akhirnya Abbasiyah ini tidak hanya bisa mencukupi ekonominya sendiri, tapi bisa dijual ke wilayah lain. Kalau ke orang kita bilangan diekspor lah gitu, dijual melalui pelabuhan Laut Tengah dan Teluk Persia. Dijual ke India, dijual ke Spanyol, dijual ke Afrika Utara, sehingga akhirnya Abbasiyah ini menjadi jaya ekonominya itu. Demikian pula dalam bidang militer, dia banyak mengambil merekrut tentara-tentara dari sekitar wilayah Baghdad. Ada Khurasan, ada Hijaz, direkrut pemuda-pemudanya itu untuk menjadi militer, sehingga akhirnya bisa mengamankan daerah-daerah perdagangan, mengamankan daerah pemerintahan dan sebagainya. Inilah kemajuan yang diraih oleh Al-Ma'mun sehingga namanya harum. 20 tahun jadi khalifah namanya harum. Namun yang jadi persoalan adalah ada satu peristiwa yang menjadikan Al-Ma'mun ini tercela namanya. Jadi orang Jawa bilang kalau ada susu segelas itu kejatuhan setetes tinta, maka warnanya akan berubah. Ini berlaku dalam dunia air, Pak, tapi tidak berlaku dalam Allah. Allah itu kalau setetes ya setetes, ya kan. Kalau bagusnya banyak ya tetap bagusnya banyak. Ini hanya persoalan dunia saja. Nah, hal yang dilakukan oleh Al-Ma'mun adalah terjadinya peristiwa Al-Mihnah. Jadi peristiwa Al-Mihnah itu kebencian ulama-ulama tradisional terhadap Al-Ma'mun karena dia ini mempersekusi ulama. Dipaksalah ulama itu untuk mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini ceritanya nih. Nah sedangkan Ahlus Sunnah itu adalah ulama-ulama tradisional mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, Al-Quran ghairu makhluk. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk tapi kalamullah. Jadi ketika mereka ini mengatakan Al-Quran itu kalamullah,
itu seperti yang ada di Quran surat At-Taubah ayat 6, hatta yasma'a kalamallah. Kalau bilang yasma'a kalamallah berarti mendengar kalamullah, itu berarti bukan makhluk, karena yang keluar langsung dari kalamnya Allah itu. Nah ini, sedangkan Al-Ma'mun ini dia mengatakan Al-Quran itu makhluk yang diciptakan, kayak manusia begini yang diciptakan. Itu adalah dikarenakan dia ini masuk terperangkap dalam faham Mu'tazilah. Mu'tazilah ini terlalu percaya kepada logika, akal. Jadi Al-Quran nanti nomor 2, wahyu nomor 2, hadis Nabi nanti nomor 2. Yang nomor 1 adalah akal manusia. Jadi semuanya harus akal dulu, yang nomor 1 itu. Nah ini kesalahannya, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa namanya al-mihnah, ujian kepada para ulama-ulama tradisional itu. Mereka diuji, dikumpulkan oleh Khalifah Al-Ma'mun, lalu ditanya, Al-Quran itu makhluk atau Al-Quran itu kalamullah? Kalau mereka menjawab Al-Quran itu kalamullah, langsung ditangkap, dicambuk, dipenjara. Nah, jadi ulama pada waktu itu harus kuat fisik Pak. Dicambuk harus kuat nggak mati, dipenjara harus kuat hidup sampai keluar lagi. Kalau sekarang kan tidak. Ulama itu nggak perlu kuat fisik zaman sekarang, yang penting kuat followernya, ya kan. YouTube-nya tuh subscribernya banyak, ya kan gitu. Jadi beda ulama dulu dengan ulama sekarang gitu. Jadi zaman dulu ulama harus kuat fisik, ditangkap sama khalifah, dicambuk, dipenjara. Syukur-syukur masih hidup, makanya harus kuat fisik. Kalau sekarang mau terkenal kan tidak, followernya banyak, ya kan, lalu subscribernya banyak, sering nongol di YouTube, sering nongol di TikTok. Ulama itu jadi terkenal lah. Kalau perlu bawa pengawal, ya kan, di belakangnya, ya kan, kacamatanya hitam gitu, ya kan, jalannya kayak orang serem lah gitu, cepet terkenal lagi lo zaman sekarang. Jadi ulama zaman dulu tidak. Begitulah yang terjadi itu. Jadi akhirnya yang menjadi ulama-ulama yang kuat pada saat itu adalah yang pendiriannya kokoh. Dan di antara ulama yang paling kokoh pendiriannya adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Jadi dia yang tidak mau bergoyang, dia tidak mau pindah pendirian. Dia tetap mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran itu bukan makhluk. Akhirnya ditangkaplah Imam Hambali itu, dicambuk sampai dia pingsan, bangun lagi, dimasukkan penjara. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih Khalifah Al-Ma'mun ini kok sampai lebih cenderung memilih ikut faham Mu'tazilah? Nah ini yang jadi pertanyaan nih, kok bisa Khalifah Al-Ma'mun ikut Mu'tazilah? Ternyata banyak buku yang ia baca, banyak pemikiran yang ia sadap, lalu kemudian ia lebih senang cenderung kepadanya adalah pemikiran filsafat Yunani. Jadi banyaknya buku terjemahan tadi yang masuk diterjemahkan ke bahasa Arab itu ternyata buku-buku filsafat Yunani, pemikiran-pemikiran Yunani. Itu banyak cenderung kepada logika, banyak cenderung kepada akal, banyak cenderung kepada rasionalitas manusia ini. Nah, namun perlu kita sadari bahwa tidak ada semuanya itu buruk, tidak. Pasti ada nilai lebih, ada nilai kurang. Cuma kita ini harus pandai matematika lah, hitung-hitung itu. Ibaratnya kalau orang itu pasti punya kekurangan, kalau nilainya harus 10, paling tidak dapatlah 7,5 atau 8 lah. Jadi kurangnya cuma 2 apa 3 gitu loh. Nah, ini yang terjadi dalam faham Mu'tazilah.
Jadi ada kelebihan Mu'tazilah itu. Jadi kalau Mu'tazilah ini dia selalu mengedepankan akal, rasionalitasnya, logikanya itu didahulukan. Dari sini akhirnya dia ini enggak menerima sifat-sifat Allah. Nah ini maaf ya, yang ini kekurangannya. Jadi kelebihannya adalah dia ini selalu mendahulukan keadilan Allah. Jadi Allah itu adil. Kalau ada seorang melakukan dosa pasti sekecil apapun akan dibalas, nanti masuk neraka meskipun sebentar. Kalau dia melakukan baik, perbuatan baik, maka diberikan pahala, bagaimanapun pasti akan masuk surga. Nah, ini kalau ibu-ibu ini kan habis minum es teh itu kadang-kala kan dilempar begitu aja kan sampahnya kan, cuman plastik, lalu ditegur sama orang, "Bu, ibu inilah masukkanlah ke dalam tong sampah, Bu." Apa jawabnya? "Alah Mas, hanya cuma bungkus es teh, plastik es teh aja kok masak begitunya." Padahal kalau di Al-Quran kan "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Justru yang gara-gara sebungkus es teh itu nanti bisa jadi zarroh-zarroh itu yang dia nanti urusannya panjang di akhirat itu. Ini Mu'tazilah. Jadi Allah itu pasti adil, Allah tak mungkin jahat. Allah itu pasti akan membalas sekecil apapun yang dilakukan manusia. Baik yang dia lakukan surga dikasih, buruk yang ia lakukan sekecil apapun maka neraka dikasih. Begitu dia ini, keadilannya seperti itu. Ini termasuk kelebihannya Mu'tazilah. Namun ada kekurangannya Mu'tazilah itu. Kekurangannya adalah dia tidak mau mengakui sifat Allah. Nah ini yang jadi persoalan, Pak. Padahal Allah ini kan punya sifat seperti Allah punya tangan, yadullah fawqa aydihim, Allah punya wajah. Nah mereka tidak mengakui Allah punya tangan karena tak nampak. Mana tangannya? Mataku tak bisa melihat Allah punya tangan. Padahal Ahlussunnah dia mengatakan yang dimaksudkan tangan itu adalah kekuasaan. Qul yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sawfa nuslihi ajran azima. Maka yadullah itu adalah kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan manusia yang kecil ini. Itu yang dimaksudkan oleh Ahlussunnah. Mereka tak percayalah pada tangan. Allah tak punya tangan karena tak bisa kita lihat. Tapi ternyata oleh orang ahli sunnah dibantah. Wahai Mu'tazilah, kata ahli sunnah, memang Allah tak punya tangan, tapi kalian kok percaya kalau Allah itu bisa melihat kita semua? Berarti Allah punya mata dong. Kalian ini percaya kalau Allah bisa melihat yang kita lakukan, berarti Allah punya mata. Tapi kenapa kalian tak percaya Allah punya tangan? Nah ini terjadilah perseteruan yang dahsyat ini antaranya Mu'tazilah dengan Ahlussunnah. Ini saya gambarkan. Aslinya itu sebuah kitab dalam ilmu kalam saja, kemudian saya ilustrasikan seperti itulah gitu. Jadi seperti ada perseteruan yang tidak ketemu ujung. Ada orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya tangan, tapi dia mengakui bahwa Allah bisa melihat semua yang kita lakukan. Orang Ahlussunnah bilang, "Oh Mu'tazilah, kalian ini gimana? Kalau Allah ini enggak punya tangan, kok kalian percaya kalau Allah punya mata? Harusnya Allah punya mata, Allah punya tangan." Ya inilah akhirnya tumpullah dalil-dalil yang diucapkan oleh orang Mu'tazilah itu. Jadi kalau orang-orang pandai itu selalu mencari dalil itu, bisa akli, bisa nakli. Dalil dengan akal ini dan dalil dengan nakli yang berasal dari wahyu Allah, baik dari Al-Quran maupun hadis lewat Rasulullah. Ini ulama beneran. Kalau ulama yang gak rada bener itu kan dalilnya screenshot, ya kan?
di screenshot dilihatkan gitu ya kan, ini rada nggak beneran ya kan gitu. Makanya ya sekarang itu aneh kok, gara-gara ada HP-HP itu biasanya itu orang-orang sukanya dia kalau nge-share itu foto-fotonya foto-foto gosip Pak, di-share di grup pengajian, di grup jamaah masjid, lalu bawahnya dikasih pesan, bapak-bapak tolong jangan di-share ke grup sebelah ya. Padahal itu kan ghibah itu ya kan. Dia nge-share foto-foto gosip itu kan sudah ghibah, tapi di bawahnya dikasih pesan, bapak-bapak tolong jangan di-share ke grup sebelah ya. Nah ini kan jadi aneh nih. Ini Yaman sekarang, Yaman yang sudah semakin maju. Jadi kalau pakai dalil Al-Quran, dalil hadis atau dalil akli, logika yang benar, itu ulama beneran. Kalau ulama yang rada nggak beneran, dalilnya pakai screenshot ya kan, di screenshot HP-nya itu ya kan. Nah lalu yang kedua, orang Mu'tazilah ini nggak percaya sama takdir Pak. Ini kelemahannya ini. Mereka ini nggak percaya sama takdir. Padahal Rasul itu dia mengatakan bahwa sesungguhnya khalaqallahul jannata wa khalaqalaha ahlaha. Allah itu menciptakan surga, diciptakan pula penduduknya. Hadisnya sahih. Wa khalaqan nara wa khalaqalaha ahlaha. Allah itu menciptakan neraka, diciptakan pula penduduknya. Akhirnya dia mengatakan, kalau kita ini percaya takdir lah ngapain? Kalian ini kan pada akhirnya mati semua, kata orang Mu'tazilah. Kalau kalian pada bakal mati, katanya. Kemudian Allah bilangnya, Pak, yang masuk neraka sudah ditentukan masuk neraka, lah ngapain berangkat ke Masjid Darussalam sholat? Enggak usah sholat sajalah, katanya. Ini Mu'tazilah ya kan. Jadi mereka ini seakan-akan enggak percaya takdir. Kamu kalau memang sudah ditakdirkan sama Allah masuk neraka, lah ngapain tiap hari sholat? Ngapain infak, buang-buang duit aja buat jajan aja enak. Nah ini orang Mu'tazilah. Akhirnya orang Ahlussunnah ini mikir, ini ilmu kalam nih, sambil kan ilmu kalam memang harus begini Pak, ngajar Pak. Kalau jumpa ini harus ini, kalau jumpa fikih harus yang disampaikan fikih, kalau yang jumpanya tafsir yang disampaikan tafsir, gitu. Memang harus begitu. Nah, kalau yang jumpa akidah yang disampaikan ya ilmu tauhid, gitu. Itu ngaji ya seperti itu. Makanya kiai-kiai dulu tuh kompleks, pinter itu kenapa? Karena banyak yang dia sampaikan. Dia kadang ngaji hadis, kadang ngaji tafsir, kadang ngaji fikih, kadang ngaji sejarah, kadang ngaji tauhid. Nah kemudian akhirnya dia ngaji, bisa ngambil sono, ngambil sini begitu. Jadilah dia ulama itu. Nah lalu ulama Ahlussunnah ini menjawab, kalian ini kan tahu kalau manusia mau mati, katanya. Iya. Lah kalau kamu sudah tahu kalau manusia mau mati, lah kenapa pula kalian ini cari makan? Enggak usahlah makan sekarang. Kamu enggak usahlah cari makan, enggak usahlah sarapan pagi, nanti siang enggak usahlah cari makan siang, ibu-ibu di rumah istrimu enggak usah masalah. Toh juga bakal mati, ya kan? Udahlah. Kalau engkau ini mengatakan tak percaya sama takdir Allah, engkau mengatakan yang masuk neraka sudah ditakdirkan begitu, nggak usahlah sholat, toh ya bakal masuk neraka. Maka Ahlussunnah mengatakan, kalau engkau tahu bakal mati, kenapa pula kalian hari ini cari makan? Nggak usah makanlah biar mati sekalian, entoh juga ujungnya mati. Nah ini Ahlussunnah begitu. Terjadilah perdebatan yang hebat ini. Kenapa? Mereka tak percaya adanya takdir. Ini orang Mu'tazilah. Maka dari sinilah ada sebuah pesan. Kita ini kan orang Ahlussunnah, bahwa sungguhnya kita ini bolehlah menggunakan akal itu, tapi jangan sampailah akal ini melampaui wahyu. Jangan sampailah akal ini melampaui Al-Quran.
Jangan sampailah akal ini melampaui al-hadis, melampaui apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah. Jangan. Ini ahlus sunnah ini. Jadi kalau akal itu ibaratnya baterai, senter itu memang bisa menerangi, tapi kan nggak bisa menerangi matahari toh, karena lebih besar mataharinya. Itu yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Jangan sampailah kita ini terperosok ke dalam hal-hal yang berbau Mu'tazilah itu. Makanya kasihan dulu Imam Ahmad bin Hambal itu ditangkap, dicambuk sampai pingsan, lalu dipenjara. Ini kasihan sekali. Kalau zaman sekarang ibaratnya beginilah, ada ulama diajak untuk ikut seminar Islam liberal, ini gampangannya gitu, lalu dia nolak, maaf Pak, saya nggak ikut gitu. Saya mohon izin, maaf saya nggak bisa ikut seminar. Lalu dia marah dia. Setelahnya marah dia lalu dikucilkan, dibenci, dipersekusi, bahkan dia dikatakan sebagai dia inilah orang radikal itu. Nah, seperti itulah kiranya itu gambaran kalau di zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu terjadi pada Imam Ahmad bin Hambal, maka sekarang yang terjadi di ulama yang sekarang ini gambarannya seperti itu. Jadi kita ini sinau sejarah, sinau tarikh, sinau sirah Nabi, sirah Nabawi, apa sirah ulama, apa siratul khulafa dan sebagainya. Maka itu sesungguhnya kita akan mengambil sisi baiknya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu semua sehat. Meskipun ini buburnya belum masuk, maka kita sudahi karena udah mau jam 6 gitu. Iki mbono bubure mbah ora ya kan. Makane kok gak ketok-ketok, kok ora tak anteni, kok ora mlebu-mlebu. Jam 6 kurang sithik engkas gitu ya kan. Nah, kemudian putra-putri Bapak, cucu-cucunya, putune, ponakane semuanya akan menjadi generasi yang soleh dan solehat. Amin. Rezeki Bapak sampai akhir hayat tak pernah putus. Rezekinya selalu berkah, bisa untuk beramal soleh. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad